Selamat datang dan selamat malam Sobat RI semuanya. Kembali ketemu dengan Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, banyak rezekinya, lancar segala urusannya. Dan kali ini kita akan membacakan sebuah cerita horor yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah dia, Ruang Kesenian. Namaku Ferdi. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di kota Bandung. Menjadi siswa kelas 11 dengan banyak kegiatan sebenarnya membuatku sedikit kewalahan. Namun untungnya dapat ku kerjakan semuanya. Kebetulan di tengah ujian kenaikan kelas kali ini, aku dan tim ekskulku dihadapkan pada sebuah lomba, yaitu perlombaan pementasan seni yang diikuti oleh kelompok perwakilan dari masing-masing kelas yang ada di sekolahku. Jadi di sela-sela ujian, aku pun harus mengikuti ekskur. Sekolahku awalnya tidak terlalu besar, namun renovasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu membuatnya sekarang tampak lumayan besar dan megah. Dan karena renovasi besar-besaran tersebut, ada beberapa ruangan yang dipindah fungsikan, bahkan ada juga yang belum jadi. Aku sempat kebingungan mencari ruang kesenian. Saat itu aku membutuhkan sebuah kendang untuk digunakan sebagai propertiku saat perlombaan nanti. Akhirnya aku menemui guru kesenianku, dan katanya ruang kesenian itu sekarang sudah pindah ke ruangan yang ada di belakang sekolah. Aku diberikan kuncinya, dan guruku berpesan kalau sudah selesai harus ku kembalikan lagi ke ruang kesenian dan jangan lupa untuk menguncinya kembali. Lalu aku pun mengiyakan. Aku bergegas menuju ruang kesenian dan membuka kunci ruangan itu. Di sana terlihat alat-alat gamelan tersimpan kurang rapi. Aku pun sempat kesulitan ketika mencari kendang tersebut, yang ternyata berada di sudut ruangan dekat sebuah gong. Aku pun segera mengambilnya dan bergegas keluar dari ruangan itu dan mengunci ruangannya kembali. Keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan sekitar jam 8 malam semuanya berkumpul untuk pengumuman pemenang. Tak disangka kelompokku menang waktu itu, dan kami pun bersorak gembira. Setelah mengurus administrasi, kami pun boleh pulang. Namun beberapa orang termasuk aku harus membenahi dulu peralatan bekas pentas tadi dan mengembalikan properti yang dipakai ke tempatnya semula. Karena ingin cepat pulang, dengan setengah berlari aku menuju ke ruang kesenian untuk menyimpan kendang yang aku pinjam kemarin. Suasana lorong belakang sekolah itu saat itu sudah gelap. Hanya ada satu lampu di ujung lorong yang menyala. Itu pun tidak terlalu terang. Aku lalu membuka kunci ruang kesenian itu dan mencari-cari saklar lampu di ruangan itu. Namun setelah kuhidupkan saklarnya, lampu ruangan itu tetap tidak mau menyala. Ya mungkin memang sudah rusak, pikirku. Untunglah samar ada cahaya yang masuk dari luar, walaupun aku belum bisa melihat jelas ke dalam ruangan. Perlahan aku melewati beberapa alat gamelan untuk menyimpan kendang pada tempatnya semula. Tiba-tiba langkahku terhenti, karena aku lihat ada sesuatu yang janggal. Di ujung ruangan ini, tepatnya di sebelah gong, aku melihat seperti ada sesuatu tengah berdiri di sana. Dan salah satu tangannya bersandar di atas pijakan gong. Wajahnya tidak terlalu jelas. Yang aku lihat hanyalah sesosok bentuk manusia tinggi besar yang sedang berdiri. Sosok itu kemudian perlahan mulai bergerak. Refleks aku membanting kendang dan berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Ketika sampai di depan, teman-temanku yang masih berada di sekolah terlihat heran ketika melihatku berlari sambil berteriak-teriak. Mereka kemudian bertanya, dan aku pun menceritakan semuanya. Karena penasaran, aku bersama teman-temanku beramai-ramai kembali ke ruang kesenian itu sambil membawa senter. Namun setelah sampai, di sana tidak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Aku langsung mengunci ruangan itu, dan kami pun bergegas pergi. Kami sempat membahasnya di depan sekolah. Namun, karena saat itu sudah malam, kami memutuskan untuk membahasnya kembali besok hari.
Dan akhirnya kami semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung bersih-bersih di kamar mandi dan beranjak ke tempat tidur. Aku meregangkan otot-ototku sejenak sambil rebahan dan memainkan HP. Suasana rumahku saat itu sudah sepi, dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rasa kantukku mulai datang. Namun tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Dan tak kenapa, aku terfokus pada gorden jendela kamar yang tertutup itu. Aku bangkit sedikit sambil memperhatikannya. Terlihat ada sesuatu yang menyembul. Seperti ada sesosok tubuh yang berdiri di balik gorden jendela kamarku itu. Bulu kuduku langsung merinding seketika. Dan tiba-tiba, ku dengar suara geraman. Mataku masih tertuju pada gorden itu. Dan, astaga, tiba-tiba saja sesosok makhluk tinggi besar berwarna hitam keluar dari balik gorden itu. Wajahnya sangat menyeramkan dengan warna matanya yang putih semua. Dia menggeram sambil menatapku dengan marah. Sontak aku langsung lari keluar dari kamar dan segera membangunkan orang tuaku. Aku menceritakan semuanya kepada ayahku mengenai apa yang baru saja terjadi. Ayahku bertanya apa saja yang aku lakukan seharian itu. Ketika aku menceritakan tentang ruang kesenian itu, ayahku langsung menegurku bahwa alat gamelan itu tidak boleh dilangkahi, apalagi sampai membantingnya, karena alat gamelan itu dinilai sakral dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Tapi untunglah di hari berikutnya tidak terjadi sesuatu yang menyeramkan lagi. Namun peristiwa itu menjadi sebuah pengalaman seramku yang tidak bisa kulupakan hingga sekarang. Ya, itulah dia penghujung dari cerita kita di malam hari ini. Kita bisa menarik pembelajaran ya di sini ya. Kalau kita memperlakukan alat musik, apalagi alat musik yang tradisional, yang notabene sudah lama gitu ya, harus dengan hati-hati dan respect. Ya, ini berlaku juga untuk alat musik modern ya. Pada dasarnya itu adalah alat yang perlu kita jaga dengan hati-hati, apalagi kalau di sekolah gitu ya, kita pakai bersama ya supaya awet lah gitu juga. Selain itu kalau yang tradisional ya selain awet, supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang dialami oleh A.A. Ferdi tadi. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis yang mau dibacakan di podcast ini, silahkan kirimkan ke denny.ristanto1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.